antara tugas dan tanggung jawab, cara cerdas menyeimbangkan kuliah dan organisasi. Untuk memulai rangkaian kegiatan, perkenalkan saya, Fasya Mauludiana, membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum memulai kegiatan seminar pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Kepada Rizky Ramadhani selaku Ketua Panitia Kegiatan Seminar pada hari ini, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Endang Astuti selaku narasumber, para panitia dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar pada hari ini. Kegiatan seminar ini diselenggarakan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pemahaman, khususnya dalam mempertimbangkan tanggung jawab kuliah dan organisasi. Diharapkan dengan diadakannya seminar ini kita dapat memperoleh ilmu, motivasi, dan pengalaman yang dapat kita terapkan di perkuliahan. Terima kasih kepada Ibu Endang Astuti atas ketersediaannya berbagi ilmu dan panitia yang telah bekerjasama sehingga acara ini dapat terlaksana. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Rizky Ramadhani atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Untuk memandu jalannya sesi materi, izinkan saya menyerahkan acara kepada moderator kita, kepada Via Vivianti. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya siang hari ini kita bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan seminar ini antara tugas dan tanggung jawab cara cerdas menjalankan kuliah dan organisasi. Perkenalkan, saya Fia Febrianti dan pada kesempatan ini saya akan menemani teman-teman semua sebagai moderator selama kegiatan seminar berlangsung. Oke, sebelum kita menyambut ke materi kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman yang hadir di sini. Coba angkat tangan siapa saja yang aktif mengikuti organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus pada saat ini. Wah, ternyata banyak sekali ya. Berarti di ruangan ini berkumpul mahasiswa-mahasiswa yang aktif dan penuh semangat. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, apakah teman-teman pernah merasa keteteran atau kewalahan saat harus membagi waktu antara kuliah dan kegiatan organisasi? Nah, ternyata tadi terdengar ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak. Tadi yang menjawab tidak berarti teman-teman memiliki manajemen waktu yang sedang cukup baik, sedangkan bagi yang menjawab iya itu hal yang sangat wajar dan justru menjadi tanda bahwa kita perlu belajar lebih dalam lagi tentang cara membagi waktu dan prioritas dengan baik. Dan kabar baiknya, pada hari ini kita hadir di tempat yang tepat. Kita akan bersama-sama membahas dan mengupas tuntas cara cerdas menyeimbangkan kuliah dan organisasi, khususnya terkait manajemen waktu bersama narasumber kita yang luar
jadi saya agak gugup ini, ternyata masih demam panggung, lumayan demam panggung ternyata saya. Oh, walaupun memiliki banyak sekali pengalaman, ternyata Bu Endang ini juga masih merasakan yang namanya demam panggung ya. Ya pastinya ya, semua manusia juga pasti punya rasa deg-degan dan cemas gitu. Jadi ya, saya juga sudah lama ini tidak mengisi acara seperti ini, jadi pasti deg-degan ini kembali lagi rasa deg-degannya. Tapi udah siap kan ya untuk menyampaikan materi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman yang hadir di sini? Insya Allah siap. Untuk teman-teman, apakah sudah siap semuanya? Oke, ternyata sangat semangat sekali ya teman-teman yang ada di sini. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi penyampaian materi, izinkan saya membacakan sebuah CV dari pemateri kita pada hari ini. Ibu Endang Astuti merupakan seorang akademisi sekaligus praktisi pendidikan yang aktif dalam pembinaan dan pengembangan mahasiswa. Beliau memiliki pengalaman luas dalam mendampingi berbagai kegiatan kemahasiswaan, khususnya dalam bidang manajemen waktu, kepemimpinan, serta pengembangan soft skill. Selain itu, Ibu Endang Astuti juga kerap dipercaya sebagai narasumber dalam berbagai seminar dan pelatihan yang membahas pengembangan diri mahasiswa, strategi penyeimbangan kuliah dan organisasi, serta pembentukan karakter dan kepemimpinan. Berbekal pengalaman tersebut, beliau akan berbagi wawasan serta strategi praktis yang sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi mahasiswa pada saat ini. Wah, ternyata Ibu Endang memiliki pengalaman yang luar biasa ya teman-teman. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sebelumnya Bu, saya izin bertanya. Tadi saya tanya pada peserta yang hadir pada siang hari ini, ada beberapa yang menjawab tidak, tidak banyak. Apakah pernah merasa kelelahan membagi waktu antara kuliah dan tugas? Bahkan ada juga yang bilang kalau rasanya 24 jam sekali itu masih kurang. Menurut Bu Endang sendiri, apakah hal tersebut itu wajar dialami oleh mahasiswa yang berorganisasi? Nah, kalau untuk itu ya wajar sekali ya, kita sebagai mahasiswa pastinya banyak kegiatan maupun di kampus maupun di organisasi itu pasti wajar sekali. Nah, di sini itu manajemen waktu itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya teman-teman belum bisa nih untuk mengatur waktu itu, pastinya akan kewalahan untuk mengatur 24 jam di hari-hari kalian. Nah, itu teman-teman jawaban dari Endang. Sangat menarik sekali ya. Nah, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ingin mendengarkan tips dan strategi langsung dari Ibu Endang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Ibu Endang Astuti untuk menyampaikan materi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Tia ya tadi yang sudah membacakan CV saya. Nah, sebenarnya saya itu nggak terlalu hebat-hebat banget nih. Tapi saya mau sebut teman-teman apa ini? Teman-teman atau adik-adik atau apa ya? Baiknya apa nih? Teman-teman aja kali ya, soalnya kita kan ya seumurannya juga nggak jauh beda. Walaupun kalian masih belasan, saya udah 20-an gitu ya. Nah, oke, sebelum saya menyampaikan materi, saya mau nyapa dulu nih teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Kalau sehat semuanya berarti kan kita di sini diberikan kesehatan sama Allah untuk menghadiri kegiatan seminar hari ini. Harus semangat dan kalian juga pastinya nggak boleh ada yang ngantuk ya di sini ketika saya sedang berbicara di sini. Kalau ada yang ngantuk nanti saya suruh maju ke depan. Oke teman-teman, di sini kalian sebagai mahasiswa pasti ikut sebuah organisasi atau beberapa organisasi di kampus ini, baik itu UKM ataupun Himae ya enggak? Nah, di sini siapa yang nggak sama sekali ikut organisasi? Adakah di sini yang nggak ikut organisasi? Nah, sebenarnya salah nggak sih kalau ikut organisasi?
adalah kepintaran akademik kalian kan. Nah kemudian ketika kalian berorganisasi, yang kalian cari itu apa? Relasi kan? Ya. Ketika keduanya itu balance, kalian itu akan mendapatkan keuntungan akademik dan juga keuntungan organisasi, yaitu relasi yang luas. Nah teman-teman, kenapa sih antara kuliah dan organisasi itu harus seimbang? Sekarang ketika kalian kuliah, apa yang kalian cari? Pasti kalian akan mencari ilmu akademik kan? Kemudian ketika kalian masuk organisasi, apa yang kalian cari? Kalian pasti akan mencari pengalaman, mencari relasi, mencari teman yang banyak supaya kalian nanti bisa bersosialisasi, betul tidak? Nah, itulah kenapa di antara keduanya itu harus balance, di mana kegiatan akademik kalian itu bisa diterima dan juga kalian bisa mendapatkan relasi. Ketika kalian bekerja nanti, kalian pasti butuh relasi. Kalau sebenarnya kalian ya memang butuh akademik untuk kalian, tetapi kegiatan di organisasi itu juga sangat dibutuhkan ketika kalian mencari kerja. Kemudian dibilang nggak gampang kalau misalnya menyeimbangkan seperti itu. Iya, memang tidak gampang, tidak mudah ya teman-teman. Tetapi di sini saya akan memberikan beberapa tips. Ada 5 tips dari saya supaya kalian itu bisa menyeimbangkan antara kuliah kalian dengan organisasi kalian. Jadi kalian itu tidak merasa bahwa 24 jam itu kurang atau 24 jam itu terasa sempit. Itu tidak akan kalian rasakan lagi ketika insya Allah menerima 5 tips dari saya. Yang pertama itu apa teman-teman? Yang pertama itu kalian itu harus mengenali tujuan kalian. Tujuan kalian itu masuk kuliah itu apa? Tujuan kalian itu ikut organisasi itu apa? Nah, jadi setelah kalian itu mendapatkan tujuan kalian, kalian sudah tahu tujuan kalian, pasti kalian itu akan bisa memprioritaskan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, mana yang harus kalian kesampingkan terlebih dahulu. Setelah kalian menentukan tujuan kalian, mengetahui tujuan kalian, yang kedua itu apa teman-teman? Kalian itu harus bisa mengatur waktu. Nah ini nih yang sulit banget, sering banget kalian itu lupakan atau sulit kalian lakukan, yaitu mengatur waktu. Tadi 24 jam itu banyak juga yang bilang kesusahan, ada juga yang bilang kalau 24 jam itu cukup gitu ya. Nah di sini adalah manajemen waktu kalian itu harus bisa kalian seimbangkan ini teman-teman. Misalkan kalian sebagai mahasiswa kalau kesusahan untuk mengatur waktu, tips dari saya adalah kalian bisa membuat catatan, misalkan baik di handphone ataupun di sticky notes mungkin yang ditempel di dinding kamar kalian ya. Gini, ketika kalian itu hari ini saya akan melakukan apa? Kalian tulis. Yang pertama A, kedua B, ketiga C. Jadi ketika kalian memulai hari, kalian itu sudah tahu, oh apa yang harus saya lakukan hari ini? Oh saya harus melakukan A terlebih dahulu, kemudian B, kemudian C, dan seterusnya. Jadi di 24 jam waktu kalian itu tidak akan terasa hambar atau tidak akan terasa terlalu berat, sehingga kalian itu bisa lebih damai gitu. Teman-teman, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu belajar bilang tidak. Ini banyak dari teman-teman mahasiswa pasti sering banget atau nggak jarang kalian temuin di lingkungan kampus orang-orang yang nggak enakan, iya nggak? Ketika kalian diajak untuk misalnya beli jajan sama teman kalian atau diajak jalan-jalan sama teman kalian, tapi kalian itu merasa bahwa nanti kalau aku menolak aku dibilang nggak asik ya, aku dibilang sombong nggak ya. Nah akhirnya kalian mengiyakan semua itu, padahal sebenarnya kalian itu lagi dikejar deadline. Nah ketika kalian dikejar deadline padahal kalian itu diajak teman untuk jalan-jalan, akhirnya apa? Tugasnya itu terbengkalai kan, akhirnya tugas kalian tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Nah itu juga harus kalian bisa apa namanya ya, stop gitu. Ketika ada teman kalian yang mengajak sesuatu, kalian itu harus belajar bilang tidak teman-teman. Karena sekrusial itu mahasiswa sekarang itu sangat luar biasa ya, walaupun mereka kelihatan cuek, tapi sebenarnya di dalam hati mereka itu pasti rasa tidak enak itu selalu muncul begitu. Padahal ketika kalian itu menolak sesuatu hal yang tidak begitu penting, itu justru akan melegakan diri kalian sendiri.
kurang ada imbas yang baik ke kita, itu kalian bisa menolak. Tapi kalau ajakan yang kira-kira itu punya potensi yang besar untuk membangun diri kalian lebih baik, ya jangan ditolak gitu ya. Tapi ajakan yang kira-kira itu tidak membangun kalian, nah itu bisa kalian tolak. Selanjutnya, setelah tadi yang ketiga, sekarang yang keempat, yaitu jaga kesehatan. Nah, ini juga sangat sangat sering banget saya menemukan teman-teman mahasiswa ini jarang banget yang menjaga kesehatan. Bukan berarti setelah tadi yang ketiga, sekarang yang keempat teman-teman. Yang keempat itu adalah jaga kesehatan. Nah, banyak dari teman-teman mahasiswa saya lihatnya itu agak miris ya teman-teman. Banyak dari kalian itu jarang banget yang menjaga kesehatan. Di jam sarapan pagi, apakah kalian semuanya sarapan? Di jam makan siang, apa kalian juga makan siang? Atau justru malah sarapan dan makan siang dijadikan satu? Nah, itu tidak baik ya teman-teman. Harusnya kalau misalnya waktu sarapan ya kalian sarapan, walaupun sedikit tetapi setidaknya perut kalian itu terisi. Karena kalian kalau di zaman-zaman sekolah dasar itu pasti disuruh sarapan kan sama guru kalian. Nah, itu fungsinya supaya kalian itu bisa fokus. Nah, ketika kalian fokus, maka kegiatan kalian di hari-hari itu akan lebih semangat lagi gitu ya teman-teman. Selanjutnya, kesehatan itu banyak banget dilalaikan oleh kalian itu dengan makan makanan yang kurang sehat. Kalian makan, sekarang banyak yang makan, oke lah ya, makan. Tetapi makanan itu apakah sehat? Itu banyak sekali saya melihat teman-teman itu makan seblak, kemudian makan apa? Mie instan, makan apa lagi? Makan gorengan-gorengan yang minyaknya itu belum tahu itu minyaknya bersih atau kotor gitu ya teman-teman. Itu banyak sekali saya temukan di lingkungan kampus. Nah, seharusnya kalian sebagai mahasiswa harus bisa memilih mana yang sehat dan mana yang kurang sehat. Itu sangat berpengaruh teman-teman. Ketika kalian tidak sehat, apakah kegiatan yang akan kalian lakukan, kuliah misalkan yang kalian kerjakan itu akan lancar? Tidak akan rasanya. Misalnya kalian makan tidak sehat, ketika perut kalian sakit. Nah, ketika kuliah atau ketika kalian sedang menjalankan organisasi, malah kalian sakit perut, itu kan juga tidak membuat nyaman di diri kalian. Kemudian selanjutnya, yang kelima yaitu komunikasi teman-teman. Nah, ini nih yang paling banyak terjadi miss ya. Ketika kalian itu kuliah, kemudian ada kegiatan di organisasi, itu banyak banget yang mengabaikan komunikasi. Contohnya, ketika kalian di kuliah itu sedang ada mata kuliah yang sedikit harus kalian datangi gitulah intinya. Nah, tetapi di organisasi kalian itu berperan penting di organisasi tersebut. Nah, tetapi kalian itu menjaga komunikasi misalnya dengan ketua organisasinya misalkan ya. Akhirnya ketika kalian selesai kuliah, kalian datang ke acara organisasi tersebut, kalian akan dibilang seperti ini. Loh, kok baru datang? Udah jam berapa nih? Biasanya seperti itu. Padahal kalian sedang kuliah. Nah, jadi komunikasi itu harus kalian lakukan dengan benar ya teman-teman. Jangan sampai terjadi miskomunikasi antara kalian dan juga kegiatan-kegiatan kalian. Lanjut nih, ketika kalian sedang misalkan kuliah, dosen kalian itu sebenarnya hanya masuk saja. Banyak misalkan ya, ini misalkan kalau misalnya ada dosen kalian itu hanya masuk saja, terus kemudian kalian itu di organisasi menjadi ketua panitia, kemudian di kelas kalian itu hanya masuk saja, kayak mendengarkan dosen juga tidak, kemudian ibaratnya dosen itu tidak menyampaikan materi, hanya teman-teman kalian menyampaikan materi. Nah, itu kira-kira kalian bisa dapat sendiri gitu, atau ilmu dari teman-teman mungkin kurang kalian suka, ibaratnya kalian rasa itu bisa nanti aja, itu bisa kalian kesampingkan dulu ini.
passion kalian. Misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, hari ini saya tidak masuk kuliah karena ada acara di organisasi seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kalian datang di kampus atau kalian datang di kegiatan organisasi yang waktunya itu kebetulan bersamaan, kalian itu tidak ada komunikasi antara salah satunya atau keduanya gitu, sehingga terjadi miskomunikasi. Nah, jadi itu teman-teman 5 tips supaya kalian itu bisa menyeimbangkan antara tugas kuliah, menyeimbangkan kuliah kalian dengan organisasi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama yaitu kenali tujuan kalian. Kemudian yang kedua yaitu atur waktu. Yang ketiga, belajar bila tidak. Yang keempat, jaga kesehatan. Terus yang terakhir apa? Komunikasi. Ya, betul sekali. Nah, insya Allah setelah kalian mengetahui 5 itu dan kalian terapkan di kehidupan kalian, insya Allah semuanya akan bisa ringan hidup kalian teman-teman, hidup kita gitu ya, hidup kita sebagai mahasiswa yang aktif di kampus dan juga di organisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penyampaian materi dari Ibu Endang. Nah, teman-teman, tadi Kak Endang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Tadi apa saja yang sudah disampaikan Kak Endang? Tadi Kak Endang sudah berbagi 5 tips menyeimbangkan kuliah dan organisasi. Apa saja coba? Yang pertama, kenali tujuan. Yang kedua, mengatur waktu. Yang ketiga, belajar bila tidak. Yang keempat, jaga kesehatan. Dan yang terakhir apa tadi? Komunikasi. Nah, berarti teman-teman sudah menyimak pemaparan materi dari Ibu Endang dengan sangat baik. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab nih. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, belum ada. Jika belum ada, maka saya yang akan bertanya terlebih dahulu. Untuk Ibu Endang ingin bertanya, dalam pengalaman Ibu Endang, bagaimana peran organisasi dalam mendukung kesuksesan akademik mahasiswa? Oke, Kak Fia, tadi pertanyaannya peran organisasi terhadap prestasi akademik mahasiswa ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi teman-teman, ketika kalian ikut organisasi, kalian itu melatih soft skill kalian. Soft skill untuk apa? Ketika kalian misalnya kalian rapat, kalian akan ditanya atau kalian akan belajar menyampaikan pendapat. Nah, itu menyampaikan pendapat itu soft skill atau bukan? Ya, menyampaikan pendapat itu termasuk soft skill itu. Ketika kalian belajar untuk mengemukakan pendapat kalian, belajar untuk komunikasi, itu termasuk soft skill. Nah, di organisasi itu kalian akan dilatih untuk melatih soft skill kalian. Dilatih soft skill kalian nih. Jadi yang awalnya itu kalian itu jarang bisa ngomong, maksudnya bukan bisa ngomong sendiri ya, maksudnya ngomong yang tertata gitu. Ketika kalian masuk organisasi, insya Allah kalian akan bisa bicara itu lebih lancar dan lebih tertata. Nah, selanjutnya ketika kalian masuk organisasi nih teman-teman, kalian itu pasti akan mendapatkan banyak teman, iya Kak? Nah, itu kalian jadikan sebagai relasi kalian. Misalkan teman kalian sudah ada di organisasi ya, sudah ada yang bekerja misalkan. Ketika kalian itu nanti akan bekerja, kalian bisa tanya-tanya nih, kira-kira tempat kerja yang bagus itu di mana? Nah, itu biasanya
kasih kepada Ibu Endang Astuti atas materi yang sangat inspiratif. Dan terima kasih juga kepada moderator serta seluruh peserta yang telah aktif dalam sesi diskusi. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Semoga kegiatan hari ini memberikan wawasan dan motivasi bagi kita semua dalam mengimbangkan tanggung jawab akademik dan organisasi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta mensukseskan acara ini. Akhir kata, mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.